Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga era receh tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebleknya kelewatan gitu loh. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo. Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ada yang punya lahan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi yang ngomong namanya Edi Mulyadi. Punya channel YouTube Bang Edi Mulyadi kalau nggak salah. Mengaku sebagai wartawan senior FWN. Tapi ternyata Dewan Pers belum mengakui. Ternyata namanya tidak ada di Dewan Pers. Medianya juga belum diakui oleh Dewan Pers. Lebih tepatnya YouTuber lah kayak saya gitulah ya. Subscribernya mungkin masih lebih banyak saya sedikit. Separuhnya ya. Setelah saya buka-buka ternyata dia itu selain YouTuber ya, di channel apa itu, Bang Edi Channel, dia juga ternyata satu gerombolan dengan GNPF, ikut menjadi pengurus GNPF MUI dulu bersama Bahtiar Nasir. Ternyata satu kelompok dengan mereka. Yang kedua, dia mantan caleg gagal PKS. Jadi kalau dia bersuara begitu tadi ya bisa kita pahami, bisa kita maklumi. Tetapi bahwa yang menjadi catatan penting menurut saya, satu, dia menambah deretan orang-orang yang tidak sopan di negeri ini. Ikut berkoar-koar, menghujat dengan seenaknya, tanpa memperhatikan norma etika kita sebagai orang timur, bagaimana harus menyampaikan pendapat kepada negara, kepada pemimpin negara, kepada orang yang lebih tua gitu ya. Dengan membentak-bentak begitu, tapi ya walaupun itu ciri khas kelompok mereka, tetapi ini sungguh tidak positif, tidak mendidik kepada generasi muda kita. Apakah tidak ada cara yang elegan, cara yang sopan, cara yang baik, yang mendidik sesuai dengan budaya kita? Gitu. Ini dia sedang ngomong terkait dengan ibu kota negara di Kalimantan Timur, ya, IKN, yang sudah ditetapkan namanya, resmikan menjadi Nusantara. Dia sebagaimana politisi-politisi PKS yang lain sedang rame-rame menentang keras akan ibu kota negara, baik namanya Nusantara maupun keberadaan ibu kota kita yang akan pindah di Penajam Utara itu. Nah, dia berasumsi bahwa itu proyek dibangun oleh China dan tidak akan siapa yang mau menempati di sana. Siapa lagi gitu. Katanya tidak akan ada orang yang mau menempati di sana. Tidak ada yang mau investasi di sana. Buat apa jauh-jauh gitu. Dan menurutnya ketika itu terjadi, maka yang akan menggunakan seluruh fasilitas yang telah dibangun di sana adalah warga keturunan Cina. Nah, ini menjadi catatan kedua. Dia lagi-lagi kelompok ini dengan enaknya, dengan entengnya menebar isu SARA gitu, rasis gitu. Padahal ini kan baru asumsi pikiran otaknya dia yang belum tentu benar. Jadi dua catatan penting menurut saya yang kurang ajar lah menurut saya apa yang disampaikan oleh Edi ini, sok-sok ngaku jurnalis senior dari mana, mediamu apa itu.
Kalau dulu pernah jadi jurnalis ya boleh lah, tapi sekarang jangan ngaku jurnalis senior. Karyamu bukan karya jurnalistik, vlogmu bukan karya jurnalistik sebagaimana vlog saya, walaupun saya juga pernah jadi wartawan. Tapi bahwa vlog ini, omongan saya ini bukanlah karya jurnalistik, ini karya opini saya. Sehingga ketika ada persoalan, dikaitkan dengan hukum, nggak kemudian mengadu lari ke Dewan Pers, nggak ada urusan, ini urusan pribadi. Ini dulu kan dia pernah itu dipanggil oleh Barreskrim Polri terkait dengan vlognya karena menuding peristiwa penembakan KM 50 ya, 16 KFPI itu yang menurutnya adalah tidak ada peristiwa tembak-menembak, sama dengan menyudutkan Polri lah begitu ya. Dipanggil oleh Barreskrim Polri, dia tidak mau bersaksi, memerintahkan polisi untuk ke Dewan Pers. Lah Dewan Pers dikonfirmasi ternyata dia belum terdaftar di Dewan Pers. Kan begitu. Artinya apa? Jurnalis senior dari mana gitu loh. Ini vlogmu, vlog pribadi, bukan karya jurnalistik. Karya jurnalistik ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk medianya di Dewan Pers, ada aturannya. Sehingga kemudian berlaku undang-undang pers kan begitu. Kalau vlog pribadi ya tanggung jawab pribadi diedit gitu loh. Ya saya kira hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus oleh Polri. Kebiasaan hujatan terhadap petinggi-petinggi negara ini kalau dibiarkan menjadi presiden buruk, nanti siapapun orang bisa dengan mudah menghina, menghujat, mencaci maki para petinggi negara kita. Nah, dampaknya apa? Rasa cinta tanah air akan menjadi berkurang. Penghargaan terhadap petinggi negara menjadi berkurang. Kalau ini sudah semakin parah, maka pemberontakan kepada bangsa dan negara menjadi semakin besar potensinya. Dan ini sangat berbahaya. Hujatan-hujatan terhadap petinggi negara, terhadap kebijakan negara ini yang selalu didahului di negara-negara yang meletus konflik pemberontakan seperti Suriah dan lain sebagainya. Makanya model-model begini tidak bisa dibiarkan terus-terusan nih Pak. Polisi harus tangani dengan serius. Kalau memang ada pelanggaran hukum, sikat saja. Ini menurut saya berpotensi diperkarakan karena asumsinya disampaikan ke publik seolah-olah benar, padahal itu baru asumsi, baru perkiraan menurut dia. Ini kan namanya provokasi, memprovokasi publik seolah-olah bahwa itu proyek Cina nanti akan diberikan untuk Cina, kepada Cina. Ini kan menimbulkan kebencian publik kepada kebijakan negara, berbahaya. Apa yang telah disampaikan oleh si Edi ini telah menyudutkan, melecehkan satu Menhan Prabowo Subianto, yang kedua memprovokasi publik atas isu yang belum tentu benar dan berpotensi menimbulkan keonaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.